Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 mata kuliah Manajemen Inovasi Kewirausahaan akan menjelaskan sedikit materi yang telah kami buat dengan judul Prosedur dan Manfaat Business Plan, yang mana anggotanya yang pertama Daria Ayu Kusmawardani dan Sandy Adi Pratama. Nah, sebelumnya mari kita lihat apa pengertian dari business plan. Nah, business plan ini adalah suatu format dokumen tertulis yang berisi cara seseorang menuangkan ide bisnisnya ke dalam bentuk dokumen dengan merinci seluk-beluk usaha atau bisnis sehingga nantinya akan dapat dipahami oleh orang lain. Nah, yang kedua itu ada pengertian dari pandangan lain. Business plan adalah rencana untuk mengubah ide bisnis menjadi suatu kesempatan atau peluang bisnis yang nyata dengan pengaturan atau pengendalian risiko dan pemberian upah serta waktu yang tepat untuk menerapkannya sehingga dapat menghasilkan profit atau keuntungan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan. Jadi business plan ini itu sebuah dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang mana isinya itu menggambarkan segala unsur yang relevan baik dalam internal suatu bisnis maupun eksternalnya, dan itu digunakan untuk memulai suatu usaha dan dengan perencanaan yang terpadu menyangkut pemasaran, pemodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada prinsip bisnis plan. Nah, ada beberapa prinsip dalam perencanaan bisnis atau usaha, yaitu yang pertama, perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Nah, ini maksudnya dari pihak internal ataupun eksternal itu bisa menerima. Nah, yang kedua itu perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Nah, fleksibel di sini maksudnya perencanaan usaha ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi lapangan sehingga nanti usaha dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Nah, realistis ini maksudnya rencana bisnis itu dapat diimplementasikan realistis sesuai dengan target dan kesiapan bisnis. Nah, yang ketiga yaitu perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Nah, yang keempat, perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Maksudnya dalam perencanaan usaha itu harus ditulis harus mencakup cara-cara efektif, maksudnya dalam produksi, dalam pemasaran yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien itu seperti apa. Materi selanjutnya yaitu manfaat bisnis plan. Nah, yang pertama itu ada membimbing jalannya kegiatan usaha. Maksudnya segala arah kegiatan usaha itu sudah tertulis dan terencana dalam perencanaan bisnis. Yang kedua itu mengamankan kelangsungan hidup usaha. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Karena kan di dalam bisnis plan sudah tertulis rancangan aspek manajerialnya sehingga nanti dapat diketahui itu memiliki kelebihan dan kekurangan apa sehingga untuk tahun-tahun berikutnya itu dapat diperbaiki ataupun dikembangkan. Nah, yang keempat ada manfaat business plan sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Nah, yang kelima itu untuk mengetahui apa saja yang terjadi kegiatan, maksudnya kegiatan bisnisnya yang terjadi itu apa saja.
Nah, yang keenam, sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. Nah, yang ketujuh itu manfaat bisnis plan sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha. Karena kan sudah dianalisis dari mulai aspek manajerial, aspek pasar, pemasarannya, keuangannya. Jadi akan diketahui kekurangan dan kelebihan dari usaha tersebut melalui perencanaan bisnis ini. Nah, yang kedelapan ini memperbesar peluang untuk mencapai laba. Nah, yang sembilan itu untuk memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari suatu bank. Nah, yang ke-10 sebagai pedoman di dalam pengawasan, karena kan di dalam perencanaan bisnis sudah tersusun kegiatan-kegiatan rencana usaha. Jadi jika tidak dijalankan sesuai dengan rencana, itu akan dapat diketahui. Nah, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hendy Adi Pratama mengenai prosedur bisnis plan. Menyusun prosedur bisnis plan terdiri dari 7 bagian. Yang pertama adalah ringkasan yang berisi gambaran singkat mengenai latar belakang proyek, penggagas proyek, pasar yang menjadi sasaran, pengelola proyek sampai dengan kelayakan proyek secara finansial. Yang kedua adalah deskripsi perusahaan, berisi tentang gambaran singkat profil perusahaan yang menjalankan proyek, misal aspek hukum, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Yang ketiga adalah barang atau jasa yang diproduksi, berisi tentang gambaran jasa atau barang apa yang akan diproduksi yang dipasarkan di pasar. Yang keempat adalah analisis aspek pasar yang terdiri dari peluang bisnis dan prospeknya. Selanjutnya adalah kondisi pesaing, bagaimana bentuk atau kondisi persaingan dari pasar yang akan dihadapi. Selanjutnya adalah posisi perusahaan dalam pasar yang perlu dibahas, antara lain hendak dikuasai target pasar. Selanjutnya adalah usaha-usaha marketing. Yang kelima adalah aspek teknik yang berisi gambaran tentang lokasi, luas, skala produksi, dan pemilihan mesin atau teknologi yang hendak dipakai. Keenam adalah aspek manajemen yang berisi gambaran tentang bisnis dalam masa pembangunan, berisi kajian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan proyek sampai proyek ini siap beroperasi. Selanjutnya adalah bisnis atau proyek sudah berjalan atau beroperasi yang berisi kajian bentuk badan hukum organisasi pengelolaannya. Yang ketujuh adalah analisis aspek finansial atau keuangan. Nah, berisi tentang gambaran kebutuhan dana, sumber dana, dan menghitung aliran kas. Dan yang terakhir adalah menilai kelayakan bisnis. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai prosedur dan manfaat bisnis plan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.